Halo cuy, kali ini kita nonton film yang lumayan bikin puyeng. Filmnya berjudul My Teacher, My Obsession. Ini film masih tergolong film baru, rilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang guru yang bernama Chris, yang nggak ganteng-ganteng amat sih sebenarnya, cuman dia beruntung. Ya beruntung banget sih ini mah. Chris ini tuh diperebutkan sama dua siswi, yaitu Kayla dan Tricia. Yang sebenarnya kalau dia dapat dua-duanya ini tuh sangat melengkapi. Yang satu besar dan kenyal, dan yang satunya diam-diam gimana gitu. Jadi ya udah, daripada kita berfantasi kemana-mana, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Riley baru pindah sekolah nih, ke sekolah di mana tempat ayahnya mengajar. Walaupun dia anaknya guru, tapi si Riley ini kayaknya nggak mau terlalu diekspos ya. Are you coming? Lalu cerita berpindah ke Kayla yang lagi memegang kamera. Ia pun dengan sibuknya memfoto semua orang yang lagi ada di aula cuy. Namun tiba-tiba datanglah Tricia dan gengnya yang meminta Kayla untuk memfoto mereka bertiga. Sepertinya memang Kayla ini nggak begitu suka ya sama Tricia. Jadi Kayla, Tricia, dan Riley ternyata satu kelas. Di kelas, Tricia pun langsung memulai pergerakannya untuk menggoda si Pak Guru. Tricia pun mencoba menggoyang-goyangkan sedikit semangkanya ya di depan Pak Guru. Tapi kali ini Pak Guru masih kuat menahan godaan. Di sisi lain, Kayla diem-diem anget nih rahimnya meratin Pak Guru dari pojokan. Ditambah lagi pakai kacamata yang semakin membuat mukanya semakin berkarakter. Ya singkat cerita, kelas pun selesai. Kayla pun mulai merasa cemburu saat melihat Pak Guru melambaikan tangan ke Riley. Dia pun merasa aneh, sampai saat ini dia nih nggak tahu kalau si Riley anaknya Pak Guru. Kayla pun semakin penasaran setelah melihat si Riley pulang bareng dong sama si Pak Guru. Jadi, si Kayla ini hanya tinggal berdua sama ibunya, yang seorang single parent. Nah, belakangan ini, ibunya lagi bersemangat banget karena dia ini mulai menemukan rasa cintanya lagi. Kayla pun semakin penasaran siapa sih cowok yang berhasil membuat ibunya kelepek-kelepek. Namun ibunya masih nggak mau nih menceritakan ke Kayla. Si Kayla pun banyak menghabiskan waktu bermain di rumahnya Riley. Ya akhirnya si Kayla tahu kalau Riley adalah anaknya Pak Guru. Riley juga cerita nih kalau bapaknya juga seorang single parent cuy. Ibunya Riley ini selingkuh tepat di depan bapaknya. Gokil. Ya akhirnya sekarang Riley hanya tinggal berdua sama bapaknya. Singkat cerita, pas si Riley lagi mandi, si Kayla ini tuh nyelonong ke kamarnya Pak Guru. Dia pun mengendus dan merasakan aroma-aroma badannya Pak Guru. Kayla pun mengusap-ngusap spraynya Pak Guru. Aduh, ada yang anget nih kayaknya. Di sore harinya, ibunya pun udah cantik banget menggunakan dress dan siap untuk kencan dengan sosok misterius ini cuy. Tapi pas dibuka, yang datang si Pak Guru dong. Kayla pun kaget bukan main. Kayla akhirnya berpikir keras gimana caranya merusak rencana kencan mereka. Kayla pun dengan sangat sengaja menumpahkan air di bajunya Pak Guru, sehingga Pak Guru dan ibunya pun pacaran di rumahnya aja. Ya akhirnya mereka pun makan malam di rumah bertiga. Sampai akhirnya ibunya Kayla ini memberikan kode kalau mereka mau bercocok tanam. Kayla pun akhirnya mengalah dan pergi ke kamarnya. Tapi baru juga pemanasan, tiba-tiba si Kayla ini datang dong merusak suasana ibu dan Pak Guru yang lagi mau bercocok tanam. Kayla pun kesempatan banget merasakan pelukan hangat dari si Pak Guru yang emang gak ada rasa apa-apa sama si Kayla. Dia pun megang tangannya Kayla karena ya memang biar nih anak diem aja gitu. Udah tahu lagi tegang nih sama ibunya, dia gangguin. Di sekolah pun si Tricia mulai mendekati Riley juga. Ia pun mengajak Riley untuk pergi jalan-jalan. Si Kayla pun tahu hal ini cuy. Dia pun akhirnya ngasih tahu ke Riley sebuah cerita yang tidak mengenakan tentang Tricia. Kayla pun langsung nyamperin Tricia dan mendobrak lokernya. Kayla meminta Tricia untuk jauh-jauh deh sama si Riley. Tapi ini belum seberapa. Kayla pun bermain playing victim. Dia memfoto dirinya sendiri dengan gaya yang sangat menggoda. Menurunkan sedikit bajunya. Iya, cukup. Segitu aja, menjepret dirinya beberapa kali. Dan keesokan harinya, seakan-akan nih ada orang yang mengerjainya dan menaruh foto-foto itu ke dalam lokernya. Ya tentu hal ini membuat Riley, Pak Guru, dan ibunya percaya kalau dirinya memang lagi dikerjain nih sama seseorang.
Terutama si Riley sih. Dia jadi benar-benar percaya kalau Kayla adalah perempuan baik-baik dan apa yang diomonginnya itu benar cuy. Kayla dan Pak Guru pun semakin akrab. Dia pun diajak pulang bareng. Ya tentu sih Kayla seneng banget dong. Tapi mukanya langsung berubah pas si Pak Guru bilang kalau nanti malam dia dan ibunya mau kencan lagi nih. Dan bener aja dong, si Kayla lagi-lagi playing victim, menjadi Tricia dan mengirimkan SMS nakal ke nomornya Pak Guru. Hal ini pun lalu dibaca sama ibunya Kayla dan langsung mengusir Pak Guru keluar rumah. Pak Guru yang kebingungan apa yang terjadi pun disamperin sama Kayla yang cuma pakai daster yang sangat tipis. Tanpa banyak basa-basi, Kayla pun masuk ke mobilnya Pak Guru dan memulai meraba-raba dadanya Pak Guru yang kotak dan berisi. Tapi Pak Guru masih mencoba untuk melawan si Kayla. Namun si Kayla langsung lompat dan membuat si bapak cuma bisa diam terduduk di depan si Kayla. Setelah icip-icip dikit, si Kayla pun pergi ninggalin si Pak Guru di mobil. Kayla pun senang banget akhirnya sedikit demi sedikit bisa menikmati si Pak Guru. Dan si Kayla pun gak lupa mematahkan HP yang ia pakai untuk SMS si Pak Guru. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba si Triciani disamperin sama polisi. Dia pun diminta ikut ke kantor polisi pas lagi anak-anak belajar. Saat kelasnya sepi, si Kayla pun kembali berulah dengan gak pakai ancang-ancang nih. Langsung nyosor si Pak Guru. Pak Guru pun risih banget sama kelakuannya si Kayla. Dalam hatinya pun dia bilang, nih anak kenapa nafsun banget sih anjing. Ibunya Kayla pun kembali depresi dengan mabok-mabokan sendirian di rumah. Ibunya pun cerita ke Kayla kalau polisi itu nemuin sebuah HP rusak yang ada foto-fotonya Kayla di lokernya Tricia. Bener kan? Jadi si Kayla ini bener-bener ya. Singkat cerita, si Riley ini lagi ngadain pesta di rumahnya. Kayla pun datang ke pesta itu. Namun matanya dia tuh cuma tertuju ke kamarnya Pak Guru. Setelah dia ngasih kado dan sedikit ngobrol dengan Riley, Kylie pun pelan-pelan masuk ke kamarnya Pak Guru cuy. Dia pun kembali merayu dan mengajak Pak Guru untuk menggeprek dirinya. Tapi lagi-lagi Pak Guru menolak ajakannya si Kayla. Tapi si Kayla ini yang gak tahu dia belajar sama siapa, belajar dari mana. Jago banget cuy merayu si Pak Guru. Yang akhirnya dia ini tergoda untuk menggeprek si Kayla. Pas lagi anak-anak menggenjot, tiba-tiba si Riley masuk ke kamarnya dan ngelihat bapaknya yang lagi bugil sama sahabatnya sendiri. Tuh kan, makanya bapak dikunci dulu dong, aduh. Real nice. Riley pun akhirnya memberitahu ibunya Kayla kalau bapaknya habis menggeprek si Kayla. Ibunya Kayla pun datang dong ke sekolah dan langsung menggampar si Pak Guru. Ibunya Kayla pun bilang kalau dia bakal maju ke kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Gila sih. Tapi si Kayla malah marah-marah sama ibunya karena merusak rencana yang sudah ia bangun secara baik-baik dan sempurna. Yang kasihan si Riley sih, dia pun bingung kenapa kok bapaknya bisa sebodoh ini begituan sama si Kayla. Tapi bapaknya menjawab dengan bijak dan tidak membela diri ataupun menyalahkan si Kayla. Apa jangan-jangan Pak Guru juga menikmati ya? Riley pun yang sayang sama bapaknya lalu memeluk bapaknya dengan diiringi dengan isak tangis. Selanjutnya, si Kayla pun lagi-lagi bermain playing victim dengan berpura-pura dipukul oleh Tricia. Padahal itu dirinya sendiri yang seakan-akan digebukin sama Tricia. Pas banget sih Pak Guru dan si Riley lagi lewat di depannya. Si Tricia pun lagi-lagi dibungkus sama polisi. Aduh apes banget nih anak. Singkat cerita, si Riley pun dibawa ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit, si Riley ini bilang kalau dia dan bapaknya bakal menjauh dari Kayla. Namun, si Kayla ini minta tolong sama Riley untuk meliput tim voli buat buku tahunan sekolah mereka. Ya karena kasihan sama si Kayla yang masih sakit, Riley pun mengiyakan permintaannya si Kayla. My hero. Walaupun lagi sakit, si Kayla masih aja nih menggoda si Pak Guru. Namun kali ini Pak Guru udah bener-bener kuat nih imannya dan pergi meninggalkan si Kayla. Singkat cerita, si Pak Guru dan Riley pun lagi di sekolah. Tiba-tiba, si Kayla yang udah bener-bener gila banget nih, dia pun kabur dari rumah sakit dan menyerang si Riley yang lagi ada di lorong sekolah cuy. Setelah dia menusuk Riley, dia pun menghampiri si Pak Guru. Kayla pun memaksa Pak Guru untuk memberikan jatah buat dirinya. Dengan bermodalkan pisau cukur, Pak Guru pun lagi-lagi cuma bisa duduk doang menikmati Kayla yang meraba celananya yang udah semakin ketat nih.
Tapi saat Kayla lengah, Pak Guru pun berhasil comeback melawan si Kayla. Namun akhirnya Pak Guru pun pingsan ke pentok kursi. Selanjutnya terjadilah pertarungan final antara Riley dan Kayla. Kayla pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan digebuk beberapa kali menggunakan kamera. Film ini pun berakhir dengan Riley dan Pak Guru yang pindah sekolah. Mereka memulai semuanya dari nol. Hidup baru yang jauh dari Kayla cuy. Namun, si Kayla ini ternyata masih mengikuti mereka. Sekarang Kayla pun sudah bergabung dengan pasukannya Alan Walker. Aduh, ini film yang kacau banget sih cuy. Gue bener-bener dibuat gregetan sama si Kayla. Apa ya, jadi cewek tuh tapi tuh nafsuan banget gitu.